melakukan apa? Kita cek di DCC-nya dulu ya. Setelah DCC kita lakukan pemeriksaan dalam. Bu, mulut-mulutnya mulai kapan? Ya, perutnya mulai sakit kapan? Jam berapa? Ya, sakitnya bagaimana? Sambil kita lihat ya di sini misalnya sekarang ibunya bilang, oh, sekarang perut saya kenceng-kenceng sih. Jadi kita pegang perutnya ibu. Berapa lama sekali bu kenceng-kencengnya? Misal tiap 5 menit kita hitung ya sekali kontraksi itu berapa detik. Kemudian kita dokumentasikan ke kartogram. Ya, bu ini saya mau mengecek DCC adik sekalian mau melakukan pemeriksaan dalam ya buat melihat pembukaannya sudah lengkap atau belum. Ya, kita lakukan pengukuran DCC. DCC itu Anda sudah belajar menggunakan yang manual? Belum ya. Kalau DCC kita melakukan apa dulu sebelum DCC? Untuk melihat posisi apa? Punggung. Ya, kita melakukan mendengarkan DCC di bagian yang terdekat dengan punggung dan di sekitar umbilikus. Ya, jadi misal kita lakukan di sini dia di punggung kanan. Berarti kita mengukurnya mendengarkannya di punggung sebelah mana? Kanan apa kiri? Kanan. Ya, di sekitar pusatnya itu. Ya. Nah, cara mengukur DCC bagaimana? Kita dengarkan kalau mendengarkan perut itu kan nanti ini ya DCC atau bising usus ibu gitu kan. Untuk melihat ini DCC atau bukan, kita sambil mendengarkan sambil memegang nadinya ibu. DCC itu 2 kali lebih cepat dari nadi ibu. Ya, gitu ya. Nah, itu kan sudah masuk di pemeriksaan kehamilan ya. Saya ukur dirinya itu ya Bu. Kita lakukan repot, kemudian kita dengarkan. Menghadap ibu apa membelakangi ibu? Melahirkannya atau menghadap? Kalau kepalanya di sana berarti kita memeriksanya seperti ini sambil dipegang nadinya ibu. Nah, yang dia detaknya 2 kali lebih cepat dari nadi itulah DCC. Kalau Anda menggunakan Doppler kan tinggal nempel aja. Bisa terdeteksi ya. Oke, DCC-nya sudah didapatkan 130 kali per menit. Ya, normal apa tidak? Normal ya. Rentang normalnya berapa? 120 sampai 100. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita melakukan pemeriksaan dalam dulu ya. Kita menggunakan handphone steril. Ya. Pertahankan yang satu tetap steril ya. Kita dekatkan bentuk ya, bentuk. Kemudian kita siapkan kapasnya. Kita menggunakan kapas. Kapasnya 5 saja cukup. Ya, kalau vulva hygiene itu dari tengah dulu apa dari pinggir dulu? Dari tengah dulu apa dari pinggir dulu? Dari tengah apa dari pinggir? Dari tengah apa pinggir? Dari pinggir dulu, kemudian tengah, kemudian atas ke bawah. Ya. Menggunakan saffron ya di sini, lalu kita dengarkan berikutnya. Boleh menggunakan pinset, boleh menggunakan tangan.
PT atau pemeriksaan dalam. Ya, caranya dengan 2 jari, yang tengah masuk dulu, kemudian jari yang telunjuk ini menyusur, baru pas di dalam membuka. Ya, masuk, kemudian menyusur, terus membuka. Saat jarinya di dalam, yang kita lihat ada 4 tadi ya, apa? Pembukaan, episode, presentasi, terus ketuban sudah baca atau belum? Ya, pembukaan lengkap, episode 100%, presentasi kepala, ketuban belum pecah. Ya, misalnya, ya, belum pecah seperti itu. Oke, kalau sudah, karena ketubannya belum pecah, berarti kita lakukan apa? Namanya apa? Memecahkan ketuban itu namanya apa? Amniotomi. Ya, kita lakukan amniotomi di sini. Ya, masuk ya, ini pecahkan ini. Oke, jadi ketuban sudah pecah, ibunya sudah masuk di kala 2, ya, masuk di kala 2. Oke, setelah selesai ya, tangan kita masuk di larutan DTT, kemudian headspoon kita lepas, kita ganti headspoon steril. Ya, kita ganti headspoon steril. Ya, nah alat-alatnya juga begitu. Kita buang ke tempat sampah. Ini yang sudah digunakan kita taruh di larutan DTT dulu. Ya, baru nah, sekarang kita ke kala 2 ya. Nah, di kala 2 ini kita mau melakukan pertolongan pengeluaran bayi. Ya, kita edukasi dulu ke ibunya. Ya, Bu, ini pembukaannya sudah lengkap. Nah, setelah ini kita mau bantu ibu untuk melahirkan bayi ya. Nanti ibu boleh ngeden kalau perutnya sudah terasa mules. Kalau perutnya nggak ada mules, ibunya nggak boleh ngeden. Nah, ini namanya kita edukasi dan juga nanti kita memimpin persalinannya ya. Ibu boleh ngeden kalau ada mules. Kalau ibu nggak ada kontraksi, ibu nggak boleh ngeden. Nah, pas nggak ada kontraksi itu ibu istirahat, ibu boleh makan, ibu boleh minum. Ibu mau BAB apa tidak? Ibu mau pipis apa tidak? Ya, kalau sekarang mau pipis BAB, saya bantu ya, kita ambilkan pen supaya BAB BAK-nya di tempat tidur. Tuh. Nah, di kala 2 ini ya, kita siapkan kain-kainnya ya. Jadi ada kain segitiga yang diletakkan di bawah perut di bawahnya perineum ibu ya. Ya, bangga kelompok. Kelompok. Iya. Kalau sekarang ibu permisi ya. Kalau sekarang ada pet ya. Lalu kalau sudah kita siapkan handuk ya. Handuk itu nanti ada 2, yang satu diletakkan di perut ibu, satunya lagi untuk ganti bayinya. Jadi ketika bayinya sudah diandui, kita ini ganti sama handuk yang baru, karena kan handuk yang di atas perutnya itu kan basah ketika bayinya keluar itu. Permisi ya Bu. Nah, lalu di atas perutnya ibu, kemudian satu kita siapkan untuk nanti buat ganti. Oke, kita masuk di kala 2 ya. Di kala 2 ini kita ganti headspoon steril, kemudian kita persiapan untuk melakukan pertolongan pengeluaran bayi. Jadi kalau seperti ini kan bayinya susah ya keluarnya. Jadi ini saya buka ya. Kala 2, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka. Ada. Nah,
perineum menonjol, vulva membuka, tekanan pada anus ya. Nah, di kalian 2 ini ya, nanti kita siapkan kasa juga ya. Saat bayi keluar nanti wajahnya dibersihkan menggunakan kasa ya. Nah, tangan kita posisinya yang atas di sini, terus yang bawah nahan di bawah perineum ya. Nah, yang perlu diinfokan lagi ke ibunya yang kita edukasikan, selain tadi mengejar kalau ada kontraksi, yaitu ibu kalau ngeden nggak boleh ngangkat pantat ya. Jadi ibu boleh ngeden, tapi pantatnya harus tetap di tempat tidur, nggak boleh diangkat bu. Kalau diangkat nanti takutnya robek gitu ya, harus itu untuk perineumnya. Kemudian kalau ngeden matanya nggak boleh tertutup, matanya membuka, ngedennya mulutnya harus tertutup ya, matanya buka tapi mulutnya nutup tuh ya. Itu yang kita edukasikan. Kalau sampai sini tutur kan nanti malah robekannya banyak ya. Kalau misalnya epis, nah epis itu di mana yang digunting ya. Epis itu yang digunting dari ini kan perineum ya, dari sini ke sini ya, atau dari itu yang dextra ya kanan, kalau yang sini stra dari tengah ke samping gitu. Ya, iya ke samping. Kalau ke bawah misalnya nanti dia robek tak kurang luas kan sampai sphincter ani nanti ya. Jadi nanti ke samping ya. Kalau pakai epis itu kan lebih beraturan ya, garis lurus saja. Ini kemudian disuntikan di area perineum. Kapan dilakukan epis? Ketika si penolong tahu bahwa ini memang jalan lahir dengan besar bayi itu tidak sesuai dengan jalannya kurang lebar, jadi dilakukan epis itu. Nah, episnya kapan? Saat ibu ada kontraksi, jadi ibu merasakan nyeri, itu dilakukan epis. Kalau misalnya nanti pas nggak ada, pas relaksasi ibunya langsung diepis kan ibunya terasa ya, jadi sekalian gitu nyeri. Juga dia. Kemudian kita pasang di sini, ya, oke. Kita usap wajahnya pakai kasa steril, ya. Kemudian kita cek ada lilitan tali pusat apa tidak. Tadi dari kelompok memaparkan, cek ada lilitan apa tidak gitu ya. Kalau ada lilitan misalnya longgar bisa digunting, diklem di 2 tempat baru kita lakukan pemotongan, ya. Tapi kalau misalnya lilitan rapat kan bisa diketahui dari USG ya, itu pasti terminasinya tidak akan ke tempat ini. Ya. Oke. Nah, setelah cek tidak ada lilitan tali pusat, bayinya akan melakukan rotasi putaran paksi dalam apa luar? Dalam itu pasti dia masih di dalam karena berarti dia di luar. Putaran paksi luar, ya. Putaran paksi luar ini dia muternya miring, miring sini. Ini ada sini. Nah, ini kan dia muter terus sampai dorong. Tangan kita siap menerima, ya. Nah, bentar tuh. Nah, ini saat bayinya sudah putaran paksi, kita kanan kiri ya memegang di pinggir kepalanya ini, ya di biparietalnya kanan kirinya. Oke Mbak, lanjut. Miring Mbak. Sebentar Bu, sebentar. Plasentannya jangan dikeluarkan dulu. Ya, oke. Ini ya. Jadi tangan kita begini, nanti kepala sampai bahu kita terima dengan tangan sampai siku ya. Nah, lalu yang ini menyangga, yang satunya di sini menyusuri punggung bayi, sambil kita megangnya
itu tangan kita itu menjepit kakinya. Kenapa? Karena kan ini masih ada darahnya, lendir, licin ya. Jadi begini misalnya. Ya, ini loh ya. Ya, ini loh ya. Nah, kemudian kalau ini plasentanya lepas sendiri ya. Kemudian kita letakkan di handuk yang ada di perutnya ibu. Ya. Sambil kita lihat, kita nilai agarnya. Ya, agar itu dilihat pada menit pertama dan kelima. Ya, agar. Apa saja yang dinilai agar? Warna kulit. Appearance, terus warna kulit, otot, jadi dia nangis apa tidak, kemudian nadinya, ya. Ada 5 hal yang diperiksa. Nanti buat melihat agar itu apakah bayi itu bisa beradaptasi dari intrauterin ke ekstrauterin. Ya, oke. Setelah diaduk, ini kan plasentanya masih nyambung ya. Oke, kita pasang klem dulu. Klemnya itu ada 2. Ya. Pada jarak yang pertama ini 2 sampai 3 cm di depan umbilikus bayi, di depan perutnya bayi. Kemudian kurang lebih 2 cm dari klem pertama sambil kita susuri ya, kaki jangan dijepit dulu, menyusur supaya kan di sini darahnya dia tidak ada. Ketika kita gunting nanti dia tidak muncrat. Nah, kalau sudah menggunakan gunting yang mana? Yang kanan apa kiri saya? Kanan. Kemudian kita gunting, ya, kita gunting tali pusatnya, lalu ini plasentanya masih di dalam ya. Plasentanya tuh belum lepas, kurang panjang. Kalau sudah, ya, kita ganti handuknya dengan handuk yang kering. Ini kita pasang menggunakan klem ya. Sambil kita lakukan pertolongan, ya kalau bayinya misalnya hasil agarnya bagus ya, tidak ada asfiksia ya, misalnya agarnya dari hasil pemeriksaan Mbak ada apa ya, hasil agarnya 8 ya, berarti kan bagus, tidak ada asfiksia ya, baiknya langsung kita letakkan di dadanya itu untuk melakukan IMD ya, kita letakkan di dadanya itu, kita lanjutkan. Ini harusnya ada keranjang baju lagi ya. Nah, kita lakukan pertolongan persalinan lagi. Pertolongan selanjutnya yaitu plasenta ya, kala 3. Nah, di kala 3 ini kita cek lagi ya, adakah janin kedua? Ya, kita lakukan palpasi. Ada janin kedua apa tidak? Jangan sampai ibunya ini tinggalnya di daerah terpencil, tidak pernah USG, ternyata hamilnya itu ada 2, dia nggak tahu kalau ke Bali misalnya. Ya, oke, kita pastikan nggak ada janin kedua. Kita injeksikan apa? Oksitosin sebanyak 10 ayu ya, 10 ayu ini kemudian kita injeksikan di bagian mana? Paha. Paha lateral ya, di bagian luar di sepertiga atas. Ya, cari yang terdekat dengan kita, diinjeksikan secara IM. Kalau IM itu harus diapakan dulu untuk memastikan tempat di muskulus aspirasi. Kalau tidak ada darah kita injeksikan. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan pengeluaran plasenta ya. Namanya di kala 3 ini PTT, penegangan tali pusat
plasenta keluar itu kita tidak menarik tapi ditegangkan, ya. Kita massase perutnya ibu lagi, ya, setelah diinjeksi oksitosin. Kemudian kita perhatikan plasentanya, ya. Kalau setelah diberikan oksitosin, harapannya kan dia akan kontraksi, kemudian lepas, ya. Nah, tandanya apa kalau lepas itu? Tali pusatnya ini, plasenta ini semakin lama semakin memanjang, ya. Kalau memanjang, kita dekatkan 5-10 cm dari introitus vagina, ya. Kemudian kita dekatkan, kita tegangkan lagi. Ambil tangan kita di sini melakukan massage, ya. Kita tegangkan, kita tidak menarik, ya, tapi hanya menegangkan saja. Setelah ditegangkan, ya, dia memanjang lagi, kita dekatkan lagi 5-10 cm dari introitus vagina. Setelah plasenta terlihat di vagina, ya, kita bantu mengeluarkannya dengan memutar secara terkilir, ya. Kemudian kita taruh di underpad. Nah, ketika sudah di underpad, kita cek kelengkapannya, ya. Kita cek kelengkapannya dulu. Kita bersihkan dulu menggunakan kasa supaya kelihatan di sini ada yang tertinggal apa tidak. Sambil kita lihat diameternya berapa, ada yang selaputnya ada yang lepas apa tidak, kotiledonya ada yang hilang apa tidak, kita hitung jumlah kotiledonya. Jumlahnya berapa normalnya? 16. Ya. Kemudian kalau sudah plasentanya lengkap, kita taruh di bengkok, ya. Nanti selesai baru diserahkan ke pemirsa. Nah, plasenta normalnya ini, ya, 15 menit setelah bayi lahir dia harus keluar. Nah, kalau 3 sudah selesai, kita masuk di tahap 4. Di tahap 4 ini kita observasi, ya. Setiap 15 menit kita lihat CTV-nya ibunya mau pipis apa tidak, kemudian ibunya tensinya bagaimana, jumlah perdarahannya berapa, ada keringat dingin enggak, ibunya pusing enggak, sambil diajak ngobrol ibunya, ya. Ibunya nggak boleh tidur dulu, jangan sampai kita kira tidur ternyata ibunya penurunan kesadaran, ya. Bu mau pipis enggak, terus ada pusing enggak Bu, keringetan, ada keringat dingin enggak, itu kita kaji terus ke ibunya. Kita CTV setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 20 atau 30 menit pada 1 jam kedua, ya. Sambil menunggu, kalau misalnya ada luka struktur sama tadi epis, ya, kita lakukan hecting. Kemudian kita bersihkan ibunya, ya. Yang kotor ini diletakkan di kelenjar biju, ibunya kita lakukan sipin, ya, kita sipin, kita lap di sini. Setelah lukanya di hecting, dibersihkan, kita bersihkan, underpadnya diganti, lalu kita pasang pembalut dan celana